kanan ya. Oke. Bismillah. Wah, solehah semua nih udah. Amin, amin. Amin ya. Oke ya. Oke. Ya, siap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi arah kiblatnya ke sana ya. Nah, jadi itu adalah kepalanya, ini adalah kakinya. Jadi kalau membentangkan jenazah ke arah kiblat, itu mesti kakinya yang ke kiblat kan. Nah, kepalanya di sana, nanti dia itu seakan-akan berdiri menghadap kiblat. Clear sampai sini? Clear ya? Oke. Nah, sekarang nih pura-puranya jenazahnya belum meninggal dunia, masih hidup dia nih. Dia sakaratul maut nih. Oke, saya sampaikan dulu cara mentalkinkan calon jenazah. Di telinga kanan atau di telinga kiri bebas, siapa satu orang yang mau mentalkinkan silahkan aja. Cara mentalkinkannya adalah dia duduk, misalnya di sini ada saudaranya, coba dia pegang kakinya nih, pegang kakinya. Kalau kakinya sudah pegang aja, pegang. Kalau kakinya sudah agak dingin, bahkan beku, ini sudah saatnya dia ditalkinkan. Karena sebentar lagi dia sudah hampir tidak ada. Yang sakaratul maut ya? Iya, sakaratul maut itu. Belum pernah ya? Belum lagi. Oke. Nah, terus nanti kalau dipegang pahanya, ternyata pahanya masih hangat gitu, maka itu masih aman untuk mengucapkan la ilaha illallah. Oke? Coba aja cara mengucapkannya, bilang aja ucap la ilaha illallah kayak gitu kan. Tapi nggak boleh terlalu sering, karena kalau terlalu sering nanti dia akan kesal. Karena orang sakaratul maut itu sedang menahan sakit. Makanya orang sakaratul maut selalu lihat ke langit, dia tidak lihat kemana-mana. Karena ada malaikat di atas langit yang akan sebentar lagi dia tahu nyawanya akan dicabut. Dan itu sakitnya luar biasa. Maka ketika dia takut, malaikat pencabut nyawa udah ada di ubun-ubunnya. Nah, saat itulah kita mentalkinkannya. Sampai sini paham? Oke, coba ibu talkinkan. Bu, coba pegang, bilang terus kak gitu. Ini pura-puranya saudara nih. Saudara semua nih. Hah? Ya pegang aja kan, mendekat nih pura-puranya siapa kita lah gitu, entah mantan entah siapa. Oke, ya udah bisa. Ucap gitu ya. Oke. La ilaha illallah. Rasulullahnya enggak usah. La ilaha illallahnya. Lagi? Diam dulu. Ini kok handphonenya sama handphone saya ini ya? Ini iPhone kayak saya juga, ini Samsung kayak saya juga, salah ya? Oke ya, coba ucap la ilaha illallah. Pegang pahanya bu, ternyata udah dingin nih pura-puranya nih. Hanya dari sini berarti ya? Ya, terus dingin sekarang, dingin. La ilaha illallah. Lagi? Nah, andaikan dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nggak usah suruh ngomong apa-apa lagi, diem aja. Kita berharap itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Oke? Jangan diajak bercerita lagi. Jangan diajak bercerita lagi, oke? Nah, seandainya nih dia masih ngajak cerita, maka kita ucapkan lagi. Udah clear? Seandainya nih sudah panas sampai perutnya, pura-puranya sampai perut udah panas, udah dingin, maka itu nyawa sebentar lagi udah dalam posisi za'an. Za'an itu udah sakit banget, udah hampir tercabut, itu sakit banget. Ya, maka ketika udah dalam posisi seperti itu, maka idealnya yang kita lakukan adalah ngomongnya Allah saja. Jangan la ilaha illallah. Khawatirnya waktu bilangnya la ilah, meninggal dia, artinya nggak ada Tuhan. Clear? Coba pegang perutnya. Allah. Jadi kalau berapa kali Allah? Sebanyak-banyaknya. Oke? Nanti kata-kata terakhirnya jadi Allah, bukan la ilaha illallah. Enggak apa-apa, karena udah genting daripada la ilah. Ada Tuhan. Kekuatannya dia la ilah. Dia membantu karena dia kan udah kesakitan banget.
Jadi nggak harus la ilaha illallah tapi Allah aja. Allah aja. Ya daripada ndak gitu loh maksudnya. Daripada la ilah. Nah, kemudian usahakan untuk ketika mengucapkan kalimat Allah Allah itu, nah ketika dalam kondisi dia kan pas ditarik kita ngomong, pas dia narik kita ngomong. Karena biasanya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya waktu mengeluarkan nafas. La ilaha illallah, kayak gitu. Clear? Iya. Kenapa ekspresinya begitu? Lagi Membayangkan. Kami bayangkan wajah-wajah kami. Siapa yang kita inikan duluan? Dah? Pura-puranya dia sudah meninggal. Maka tutup matanya, Kak. Tutup mata itu dengan cara dari ubun-ubun. Ditarik, pas di mata ditekan sedikit. Oke. Cara bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Coba satu dihafal dulu. 1, 2, 3. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Boleh dekatkan kepala? Ditekan pas di mata. Ulang dari ubun-ubun. Bismillahi wa millati Rasulillah. Lillah. Rasulillah. Lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oke, Masya Allah. Dah, kita pakaikan dia kain seperti itu. Tutup. Nah, saat kondisi seperti ini ilmu diperlukan. Bahwa ada daripada saudara dan anak tak boleh meratap. Air mata nggak boleh jadi. Air mata nggak boleh ngomong. Nangis boleh tapi nggak boleh ngomong, Bu. Ya Allah ma, aku kan tadi bawakan sarapan ma. Ya Allah ma, tolong ma, kenapa tinggal ma? Nggak boleh itu, nggak boleh. Itu sakit bagi dia. Makanya semua orang yang ngerti agama dan nggak ngerti agama itu udah tahu. Kalau di rumah sakit ada yang ngomong gitu, suruh dokter keluar, udah keluar Bu. Kalau mau nangis keluar udah. Kalau mau meratap tidak boleh. Di sini kita harus sadar bahwa tugas kita selesai. Tugas selanjutnya adalah kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sholawat dan nangis. Nggak ratap. Boleh nangis. Rasulullah juga kehilangan anak nangis tapi tak boleh cakap, tak boleh ngomong. Sakitnya tuh gimana sakitnya bisa? Sakit kayak badan sakit gitu. Dia sakit-sakit. Ini semua badan sakit nih. Ini semua badan sakit. Makin dia sakit. Batasan merapat ini yang saya masih Ngomong. Jadi kalau misalnya hanya sekedar ngomong, misalnya opa, istilahnya Jangan juga. bercerita itu nostalgia. Bercerita nostalgia. Nostalgia misalnya istilahnya Sudah tenang, sudah sudah jumpa sama Allah. Papa nggak sakit Dalam lagi. hati Nggak aja boleh gitu. juga ya. Enggak. Dalam hati aja. Enggak boleh. Kita cuma boleh ngobrol. Oh, ini ada yang nggak tenang. Dek, udah dek. Yang penting kita udah selesai tugas. Enggak boleh. Ziarah kubur kan nggak boleh ngomong dengan dia. Ustazah, kalau kata orang kalau ada kan meninggal istrinya, terus suaminya bilang aku ridho atas kematiannya, itu boleh ngomong gitu suaminya? Boleh. Tapi kan itu nggak ngomong sama dia. Ngomongnya sama Allah. Ziarah pun nggak boleh ngomong gitu, Pak. Nostalgia sama almarhum nggak boleh. Enggak boleh. Ridonya Tapi ini saling menguatkan ini. Jangan sampai ada personal daripada keluarga yang meratap. Termasuk orang-orang yang hadir ya, Iya. di sekelilingnya ya. Iya. Boleh nggak kita menegur tuh Ustazah? Oh, iya dong, iya. Memang harus kita bilang, udah Bu, jangan meratap, udah. Kasihan bapak, kasihan ibu. Udah. Kalau mau lihat aja, nangis. Jangan meratap, kasihan gitu. Nah itu yang saya lakukan juga sama macam kakak-kakak saya kan juga ya namanya berbeda karakter ya. Saya datang kakak saya langsung lagi bawa sarapan buat orang tua saya, dia nangis. Pak, ini bawa sarapan. Udah, istighfar, tahan, kasihan bapak, udah jangan bicara. Kalau mau nangis ayo kita lihat bapak, kita doakan. Lagi udah menjerit lagi di sana ya, kita datang lagi. Udah sabar, tahan, dengerin saya nggak boleh ngeratap. Harus dialihkan fokusnya dia. Oke? Nah, harus punya ilmu ibu-ibu nanti untuk keluarganya. Oke? Oke, yuk. Kalau misalnya
seperti itu tapi tidak di depan jenazah, misalnya di hari lain atau di kamar sendiri gitu? Jangan meratap. Ganti kesedihan dengan doa. That's it. Saya rindu, saya kangen, ambil Quran, doakan pahalanya untuk dia. Kan kita orang yang mengaji. Bukan sekedar nangis kan. Kita kan orang yang punya ilmu. Wah lagi kangen dia, ambil Quran, doakan untuk dia. Ambil uang sedekah, doakan pahalanya untuk dia. Kan pahalanya untuk dia. Iya. Baik-baik bang di sana Saya begitu. berpikirnya ya istilahnya sambil mengeluh sambil nangis enggak ya. Bercerita nostalgia di depan dia pun itu kategori marah. Tapi Ustazah nih, seandainya udah berpulang nih, sudah dikebumikan, terus ada nanti tertentu kita ada fokus menceritakan almarhum misalnya almarhum. Ke siapa kita ceritakan? Mungkin di sekitar kita misalnya keluarga. Nggak apa-apa ceritakan baik-baiknya. Yang menceritakan baiknya almarhum nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Pada saat begini. Iya pada saat begini. Dia udah dikuburinnya. Ya kita ceritakan baiknya dia nggak apa-apa. Malah itu harus. Nggak boleh meratap bercerita. Jangan saja ya. Pada saat masih begini gitu. Nah ini pura-puranya kan Meratap beda dengan bercerita. Meratap tuh Pak, kenapa Bapak pergi Pak? Tolong Pak, kayak gitu. Ikhlas lah berarti kan. Iya. jadi Ustazah ini cacatnya kan ini nggak bisa dilipat kan Malu saya di shot terus. Oke, gimana lagi? apa kita menyempurnakan Posisi kalau di rumah sakit udah sempurna dengan sendirinya. Tapi kalau di rumah, kalau meninggalnya di rumah sakit dia otomatis akan sempurna kalau di rumah kita yang meletakkannya. Jadi setelah tutup mata langsung kita gini. Iya, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Sholat. Oke, ada lagi? Apa ya Ustazah? Gimana? Matanya sulit tertutup ketika meninggal. Matanya sulit tertutup, bisa diikat. Jadi diselotip gitu. Bisa, nggak apa-apa. Tapi insya Allah sepanjang saya sudah menyaksikan sakaratul maut dengan doa tadi, tertutup kok. Pas di bagian matanya ditekan aja. Kalau sekali nggak ketutup, coba 3 kali. Dengan bacaan yang sama. Dengan bacaan yang sama. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agamanya Rasulullah. Udah? Mandi kita lagi? Yuk angkat jenazahnya. Kalau jenazah wanita angkat oleh cowok harus. Boleh asal jangan tersentuh auratnya. Boleh nggak masalah. Oh jadi cowok boleh ya? Ada yang tanya doanya boleh diulang. Oh iya doanya boleh. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Gini. Saya sematkan aja. Kalau orang nggak ada Ustazah, Hah? mau ngangkat mau ke pemandian. Kalau itu kan mesti mahramnya. Em, Kalau perempuan atau laki-laki. Kalau mengangkat bebas aja. Boleh. Boleh. Orang lain boleh. Punya hubungan. Iya kan dia nggak akan sentuh. Oh, Nah yang penting nggak kesentuh. tutup semua juga kan mandikannya nanti aku ya mari kita Tunggu dulu, keluar dari posisi tikar dulu. Kita geser ke sana. ya Pak Nah gini aja kita kan benar-benar angkat gini nanti nih ceritanya. Awas dulu. Oke. Ketika kan. Sebentar ya. Ibu bisa pakai aja magnet kok. Ya pakai aja nggak masalah. Mau dibawa ibu itu deh. Pikir bawa Di jas Aja ya. Di jas aja ya bagusnya. waktu dia makan dia bergetar keringatnya keluar. kembali kali. Kan sudah pernah ngelepas ya. Memang dia dingin sekali. Kayak menggigit. Mikrofon ya. Kayak mulai dari sini tuh agak bergetar. Nah, getar pelan dari ujung kaki dulu getar. Atas sini berhenti dulu sebentar. Terus. Ya. Oke. Di sini ya, di sini. Aman ya? Baru. Maaf ya. Oke. Yuk kita angkat. Yang mengangkat nanti yang memandikan saya jelaskan di luar. Yang mengangkat boleh saja laki-laki tapi pastikan auratnya tidak tersentuh ya. Tidak kelihatan. Kita langsung Yuk langkat aja berenam. Saya sendal. Mak pakai gitu ngangkatnya? Enggak lah pakai tangan lah. Kayak ngangkat mic covid. Kita yang benar-benar yuk. Gini Kayak ngangkat mic covid. juga enggak? Ah ya, diangkat begitu. yang tikarnya tolong di
Wah, betul-betul. ya. Lepas ininya. Oke, tangannya. kepalanya ditutup. Kepalanya lah beleng-beleng. Oke. Nah, dalam hati tenang baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kayak satu sisi aja deh, enggak mau. Bisa. Oke. Waktu Nah, lepas yurikat lepas. Mentalkinkan enggak harus. Meninggal baru kayak tadi kan kadang-kadang dia ditalkinkan di rumah sakit kan. Menghadap ke kiblat juga Ustazah. Sini. Oh, basah. Ikat dulu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak perlu pakai itu kan ini kan. Itu, enggak perlu. Anti basah. Ngadap kiblat juga. Korban mutilasi. Ngadap kiblat. Oke. Nah, Oke. 3 orang Iya. tadi di kiri dan ini kanan tadi ya. Kan kecelakaan meninggalnya. Iya kan? Jadi tangannya copot. 3 orang tadi di kiri dan kanan ya. Coba tangannya lagi disempurnakan, Bu Yurika. Oke. Kita sempurnakan dulu. Nah, Oke, Adek. Oke ya. Nah, Nah, di situ oke mungkin. Nah, oke, tangannya udah kumpul. Tangannya udah muncul. sudah dijahitkan Oke. kembali. Jangan buka dulu, tutup dulu aja dulu. Saya jelasin ya. Kayak uangnya di dalam bubuk-bubuk untuk mandi enggak? Iya, ini kita mau mulai bentar ya. Saya bawa. Oke, boleh. Ini posisi udah benar ya Ustazah ya. Berarti kan udah Udah, menghadap kita mulai ya. ya. Yang pertama yang memandikan harus sejenis. Seorang bapak hanya boleh memandikan anak laki-lakinya. Bapak mandikan anak. Seorang anak laki-laki hanya boleh memandikan anak perempuannya. Seorang ibu hanya boleh seorang anak laki-laki hanya boleh memandikan bapaknya. Pokoknya sejenis. Ibu hanya boleh memandikan anak, anak hanya boleh memandikan ibu. Sesama saudara boleh sejenis, sesama teman boleh sejenis. Tapi seorang istri tidak bisa mandikan suami, tapi suami boleh mandikan istri. Suami tidak istri tidak boleh Istri tidak bisa memandikan suami. Oh, istri tidak bisa memandikan Kalau seorang suami boleh memandikan istri. Waktu Rasulullah meninggal, tak ada istri yang memandikan. Waktu Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib ikut memandikan. Oke? Boleh di dalam ruangan itu. Auratnya jangan sampai lihat. Tak ada manfaatnya juga. Biarkan orang yang mandikan saja. Kadang-kadang gitu kan pada masuk keluarganya gitu. Nggak boleh. Betul. Sebagusnya Banyak yang menyuruh anak perempuan nyuruh-nyuruh. Iya. Disuruh-suruh lah oleh masyarakat anak perempuan memandikan bapaknya. Nggak perlu ya? Anak perempuan nggak boleh ya. Nggak boleh. Minuman kan? Kalau anak laki-laki ini juga tidak boleh. Tidak bisa mandikan ibu. Yang beda jenis cuman boleh Suami aja, Iya. berarti suami aja kuncinya. Iya. Suami sama Dah? anak perempuan ya. Ada 4 air di bawah. Ada minuman, Bu. Boleh. Oke, Iya, masuk dalam, Bu. Oke, ada 4 air di bawah. Ada udah Betul. empat Udah air. bisa kiri kanan ngambil air belum kayaknya? Yang satu. Ditaruh ke tengah aja. Eva bisa satu ya. Ditaruh ke tengah. Nah. Ditaruh ke tengah. Ada 4 ya. Ada 4 air. Nah, posisi airnya apa aja nih nama Iya. airnya? Iya, Nanti oke. dijelaskan Ustaz. Nah, udah 4 ya. Oke, yang pertama mesti ada air putih biasa. Mana dia pura-puranya? Air Pura-puranya putih. ini air putih biasa. Air putih biasa ujung itu di tengah lah air putih biasa. Oh, Nah, inilah di tengah. ini yang hijau ya. Yang Oke. hijau air putih biasa ya. Kemudian yang kedua, yang hijau nih, yang hijau air putih biasa. Pakai yang hijau. air Kemudian putih biasa. air sabun, anggap aja yang mana? Ini nih. Yang biru yang ini. Ya, ujung sana air kapur barus. Ini air kapur Ya, barus. ingat-ingat ya. Ujung sana air daun bidara. Daun Sabun bidara. ini bisa sabun apapun. Ya. Itu kapur barus cair boleh, nggak masalah. Daun bidara ini bisa diganti jeruk nanti, nggak ada masalah. Tapi orang ngerti kok, penjual perlengkapan ini udah ngerti. mereka. Ada situ semuanya. Sudah ada. Oke, itu air apa? Bidara. Ini sepertinya kapur Kapur barus tumpahkan aja langsung Depan sana. aja. Bener. Ini kapur barus ya. Iya, itu bidara, udah bener. Ini Bidara yang kapur mana tadi ya? barus. Oke, tumpahin aja kapur barus. Kapur barus. Ya, tumpahin. Bidara Oke, sebelah sini. sabun.
Sabun, coba sabun. Masukkan dulu sabun. Nggak usah lah, mungkin cemplungkan aja Bu, pura-pura cemplungkan aja sabun biar tahu gitu. Oke. Biar nggak licin. Bidara mana? Taruh, masukin Kalau aja. bidara masukin aja. Atau seplastiknya aja biar nggak kotor. Masukin sama plastiknya aja penanda. Udah. Ya kan dia simulasi aja. Oke. Kapur baru. Siap mandikan jenazah? Siap. Sajadin jenazah siap nggak? Siap. Oh siap juga. Oke. Ada? Oke. Nah, Ibu memandikan jenazah ini kita udah pastikan semuanya mahram ya. Sebenarnya ini kita pakai atap. Ya, Ya kan? angkat aja. Nah, kita pakai atap sebenarnya. Ada yang tukang megangin atapnya dan kita mandikan dari dalam. Tapi karena kita sekarang belajar, sepakat nggak kalau kita buka atapnya? Buka. Tapi kalau dibuka ini seksi banget. Gini aja. Gini aja udah. Ya, gini aja. Dadanya nggak usah dibuka sampai ini. Clear? Tadi gitu. lupa bawa tank top tadi harusnya. Tank top pula. Biar nggak auratnya nggak auratnya menantang gitu loh. Ini anggap aja dia Ini udah. Dah. Oke, diingat-ingat ya nanti ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk mengambil kain kafan yang udah dipotong ada? Ada kayaknya. Nah gini aja ya. Potong kecil-kecil ada ya? Yang panjang-panjang. Iya, bukan kain kafan atau sapu Atau tangan ica-icanya tisu aja. atau pura-puranya tisu aja Tisu aja ambil. Tisu aja. Sarung tangan. Ini udah ada. Nih pakai sarung tangan. Kan belinya di online jadi lengkap semua. Beli di online. Iya, ini ada kan tadi Ini kan apa ini ya? Ini lembaran. Nah, itu potong kecil-kecil, oke? Udah ada. Ini aja ini. Dibagi aja. Dibagi. Dibagi 6 masing-masing. Ini yang Mayorika. Oke, udah benar. Udah kan belinya di online. Oke. Dibelinya di online. Oke. Ini buat Udah. Ini taruh aja nanti mana tuh ada praktek selanjutnya ini masih bisa dipakai. Mau Jangan praktek pakai Biar lebih dekat. langsung ini nggak Oke. sarung Hah? tangan. sarung tangan. Sarung tangan boleh pakai, boleh enggak? Boleh enggak? Oke, coba satu lagi di sini siapa? Oke. Yang pertama dianjurkan untuk membersihkan semua lubang-lubang pakai air putih ya. Nah, saya sampaikan bahwa air putih caranya begini. Caranya begini. Caranya begini. Itu kan ada yang basah-basah tuh. Nah, ibu yang di ujung bersihkan telinga, siwak giginya sama matanya. Kalau udah kotor rasanya kainnya ganti. Ibu yang berdua, yang di tengah itu bersihkan jari-jari tangannya. Jari tangan harus kena sela-sela jarinya. Kalau kukunya panjang potong. Berdua nih yang di tengah. Yang di tengah. Potong. Kalau seandainya dia pakai kutek hapus. Ya itu ya. Nah, ibu yang dua di bawah. Hello. Buburnya. Serius sekali belajarnya. Grogi pula saya. Oke, ingat ya. Oh. Nah, ibu yang dua ini sama. Sela-sela jari dibersihkan, tumit-tumitnya tuh dibersihkan semua. Kalau panjang potong, kalau kutek harus hapus, nggak bisa. Nggak pakai kutek, nggak boleh. Kalau nggak bisa ada rumopor di rumah tuh ya kikis lah. Oke, tapi nauzubillah min zalik ya. Kalau henna boleh dong. Henna biarin aja. Tanggal kuku ya nanti. Henna kan nggak masalah secara hukum. Oke? Ininya Bu, kemaluan. Kemaluan nanti. Nggak sabar. Nanya, bukan nanya giliran siapa. Itu nggak enak. Oke, dah. Yuk mulai air putih. Jangan terbalik-balik airnya. Masukkan air aja air. Air. Boleh pakai sebagian gayung. Boleh ambil gayung. Ini air putih. Boleh pakai gayung, dinaikin aja gayungnya nggak apa-apa. Ada baca Kita belum. Nah, bacaan khusus nggak ada. Perbanyak zikir aja. Astagfirullah. Ya boleh. Dan sambil ibu membersihkan, sambil saya jelaskan.
Telinganya mana ada dibersihkan? Ya mulai. Sambil ibu membersihkan. Dia eksiden tadi. Nanti bersihkan lubang-lubang dulu. Nanti ini kan bersih. Tapi itu bisa disiram kok. Yang ibu bersihkan bisa. Oke. Gitu ya. Sambil ibu membersihkan, saya ingatkan sambil aja. Kalau rambutnya panjang bisa dikepang ya. Iya diikat. Bisa diikat kalau rambutnya panjang. Oke. Oh rambutnya dikepang ya. Rambutnya dikepang. Terpaksa pandai ngepang lo dulu. Oke. Kan tangan ini sampai sini aja. Iya, tangan aja. Enggak, itu enggak. Nah, kalau panjang tumit dibersihin. Pokoknya gimana ngebersihinnya lah ya. Boleh, betul. Ya. Kukunya dipotong, tek. Ini jarinya. Nah, kalau gini Ustazah, kan kayak gini dia eksiden meninggalnya. Ininya jari-jarinya udah putus aman semua. Ya bersih. Terusnya kan otomatis ini berdarah nih. Nah itu gimana caranya nanti menjelang kita bersih-bersih? Kita tutup pakai perban, kita biarkan saja. Sama dengan ada beberapa jenazah yang meninggalnya itu kondisinya kesentrum, itu biasanya darah selalu keluar di telinga. Jadi kita sumbat aja dulu. Biarkan aja dulu, nanti pas kafan kita sumbatnya itu. Kalau tetap keluar dia sumbat dari sekarang, nanti ganti sumbatannya di kafan. Ganti sumbatannya di kafan. Berarti ini kita rapikanlah plaster Rapikanlah, dulu ya. pura-puranya ini plaster dulu. Kecelakaan pula lah mayatnya. Oke, sudah ya. Yuk kita lanjutkan. Yuk kita lanjutkan. Sekarang kita usahakan yang di bagian 2 ke bawah ini adalah anak ya. Maka ibu kita bersihkan kelamin ininya. Nah, ibu naikkan 45 derajat. Ibu naikin 45 derajat. Ibu naikin. Ini masih air putih, Bu. Naikkan 45 derajat. Ibu anak. Aku anak. Ibu anak. Nah, naik udah. 45 derajat, naik lagi belum naik? Bukan, dimiringin. Dimiringin. Ya, dinaikin gini. Oke. Dah. Nah, ibu ngurut. Diurut. Maaf, biar kotorannya keluar. Nah, ibu sebagai anak ambil kain yang tadi, ibu bersihin. Ambil lagi kain. Nah, ini kalau kain udah kotor ditukar. Nah, ini kita anak yang di tengah tadi diginiin, diurut sedikit gitu. Yuk, mulai urut. Keluarlah kotoran dari sini. Iya. Nanti dia nya keluar. Belum tentu keluar. Yuk, anaknya kerja. Ayo anak kerja. Anak kerja. Saya jadi mama. Jadi mandor dia. Enak aja ya. Gak mau kerja aja ya. Udah. Ganti ininya ya. Udah. Ganti itu. Oke. Itu ya. Biasanya ada kotoran pada beberapa kasus. Yang pertama kalau haid, masih ada sisa darah keluar. Yang kedua pada sakit pencernaan. Tapi kalau tetap akan keluar dia seperti empedu dan lain-lain, itu biasanya agak sedikit banyak. Biarkan saja, nanti sumbat pas kafan kita tutup. Kain kafan bisa kita tambah kok lapisannya. Yang penting ganjil. Jadi tidak perlu sampai yang bersih. Ada yang enggak. Tergantung lah dia udah. Iya, sampai nggak ada lagi kotoran yang keluar. Tetapi tidak semua kotoran keluar ya. Kalau biasanya dia udah buang air duluan, itu aman sih. Cuma tidak boleh dimasuk-masukin. Apa yang nggak boleh. Kan saya sering dengar dimasukin jari. Jangan. Bersih banget biar bersih banget. Jangan. Yang keluar nggak boleh. Yang keluar kita hapus, yang di dalam biarkan. Cukup yang dia keluar kan ada soalnya masukin jari di memastikan di dalam itu bersih. Nah, kebanyakan kayak gitu, Bu. Iya, itu yang nggak boleh. Iya. Oh, berarti cukup yang dia keluar dari tekanan di perut aja. Dari tekanan. Iya. Nggak perlu masuk berarti. Jadi di dalamnya aja dilap-lap ya. Oke, dah. Yuk kita mandikan lagi dia. Oke, udah selesai nih ya. Kotorannya udah bersih ya. Berarti kita waktu nekan perut, berarti pembersihan yang dekat depan nggak perlu. Cuma hanya bagian dubur aja. Enggak, depan semua. Depan juga semuanya. Semua garis itu. Depan belakang ya berarti dubur ya. dan rumah luar. Saat misalnya kan kotorannya tuh keluar, berarti kita juga harus membersihkan tempatnya ini dari kotorannya itu tadi. Kan ada dia nanti pas kita mandi itu jatuh sendiri airnya, Mbak. Oh iya. Ini kita kan nggak pakai keranda mandi, Serli. Kalau keranda mandi ada bolong-bolong. Lubangnya banyak banget. Nanti otomatis dia keluar. Di bawahnya ada tampungan ya? Ada tampungan. Di bawahnya biasa di sini, cuma Tanah-tanah gitu. ini kan nggak bolong. Tergantung tempatnya di bawah. Biasanya ada tampungan di bawahnya. Masukin apa. Ada tampungannya. Itu situasional lah.
Tergantung dia mandi di mana. Lanjut Ustazah. Lanjut, yuk kita mandikan. Disunahkan mewudukkan sebelum mandi. Mau wuduk nggak? Atau setelah mandi aja? Sunahnya Kalau saya biasanya di ini dulu wuduk dulu di awal. Wuduk dulu. Mau wuduk dulu atau wuduk? sesuai dengan sunnah aja. Oh ya udah. Sunnah nggak wajib loh. Tetap mau wuduk. Malah nggak wajib. Oke. Cara wudukkan itu seperti wuduk kita biasa. Sengaja aku mewudukkan jenazah karena Allah. Oke semua, 1, 2, 3. Sengaja aku mewudukkan jenazah karena Allah. Jadi air putih mana tadi? Nih. Yang kerja tetap 2 orang, nggak boleh 1 orang. Yang nyiram 1 orang, yang memilas 1 orang. Pura-puranya kepala kita bu, ibu ikuti saya. Nah ibu, saya tahan seperti ini. Terus Nah ibu usap mukanya. Bisa mudah. 1, dan ini harus serentak bu. 2, 3. Nanti tangan begitu juga. Yang sebelah ini bekerja, tapi karena wudhu dia harus tertib. Maka tangan kanan duluan, baru tangan kiri. Iya dong. Iya, berarti sini. Seperti kita udut Nah, ibu lagi, ibu berdua. biasanya yang Wudhu ya. kalau kita buka tangan siku kan enggak usah. Enggak usah, enggak usah, karena udah bersih tadi. Umurnya gimana Ustazah? Enggak usah kumur-kumur kan udah disiwa tadi. Wajib aja ya. Benar nih. Oke. Posisi benar nih. Wudhu kan. Wuduknya Dari siku aja, dari siku aja. Dari siku. Dari sini. Oh iya kan sini. Iya dari tangan. Semangat. Biasa. Biar bersih biar bersih. Nah, Sama aja kita. iya. Yang satu mengiyakan, yang satu mengerjakan kan? Nah, kiri lagi. 3 kali aja. Dan nggak boleh bolak-balik searah. Oh, searah ya. Nah, gini ya. 3 kali. Rambut depan lagi Bu boleh ya. Kita baru kaki terakhir. Nah, dah. Rambut lagi. Rambut lagi. Kepala dulu deh ya. Iya kepala. Posisi Dari wudhunya atas, ini dari yang atas. wajib-wajib aja ya. Ya nggak perlu kumur-kumur, nggak perlu Telinga. cuci tangan, telinga nggak perlu karena udah disiwak tadi. Benar. Udah hafal saya. Udah disiwa tadi. Kuping lagi, kuping lagi. Kuping nggak? Nggak perlu. Kuping kan sunnah aja. Kaki, Yang wajib aja. kaki dari sini aja. Enggak boleh sendiri. 2 orang. Airnya kurang tuh. Airnya kurang. Airnya nggak boleh gitu ditampung. 1 ditampung, 1 dipegang. Satu menam. Ibu membilas aja. Iya. Nggak boleh gitu, harus Nggak. sama tangan diginikan dulu airnya. Nah, gitu. Ibu bilas, ibu Nggak ngapus. gini, biarin nah gitu. Mantun. Jadi airnya itu nggak nimpa langsung ke badan jenazah. Bukan begini ya, tapi harus Jangan, langsung dulu. ya biar jatuhnya dia nggak sakit gitu lah. Baik, salah. Saya pegang lagi. Bu itu Nggak tangan Ibu. ditumpahin, Bu. Gini aja terus aja. Ngambil air, menampung air. Biarkan aja jatuh dari sela-sela jarinya Mbak Eva. Nggak usah bolak-balik tangannya. Nah, Jadi dia jatuh dari sini kita kan kayak shower. Oke, Jadi kayak udah. shower jatuhnya. Yuk kita mandi ya. udah. Mandi lagi. Kan? Selesai udah sudah. Mandinya sama. Mbak coba baca chat. Oke. Oke. Saya enggak, bukan Mbak. Saya ngomong ke tim saya, dia ada di situ. Oke. Coba ya. Nah, jadi mandi kita ya. Ini hujan nih. Jadi tadi ada 4 air. Apa aja airnya? Air putih. Air putih biasa. Air sabun. Air kapur barus. Air daun bidara. Kita biar singkat seperti yang sering dilakukan, langsung air sabun. Nanti bilasnya baru pakai air putih. Caranya gimana? Mulai dari, boleh nggak berurutan kanan kiri kedua-duanya, 2 sisi ini boleh bergerak. Disiram, saya nyiram. Oke. Saya nyiram dari atas. Ketika saya nyiram dari atas, ibu ngikutin saya. Ibu ngikutin saya untuk Ngusap. Tuh, saya siram tuh sampai di sini. Pakai air sabun ya. Nggak boleh putus nih. Nyampe di sini tuh, ibu lagi ngambil gayung, ibu yang tukang siram lagi. Oh, ini lagi. Ibu yang membilas. Ibu yang begini. Oh, jadi estafet ya. Estafet ya, saya ulang. Ibu ngambil air, dibeginiin. Bu boleh ambil Nah, air. ibu Air terus sabun gini. Sampai di sini gayungnya ibu ambil, airnya ibu ambil lagi. Nih, ibu melanjutkan. Gitu juga sebelah sana. Nggak boleh gini-gini. Dan pastikan ini dan yang di bawah serentak. Oke? Posisi di kanan dulu ya. Sama Sama aja, serentaknya nggak apa-apa. Kiri kanan. 1, ulang dari awal. 2, ulang dari awal. 3. 3 Clear? kali. Clear? Clear. Terus kita nyiramnya seperti tadi kan Ustaz, langsung Iya. ditahan ini kan enggak? Iya, Tahan tangan kita. enggak ditahan. Makanya 2 orang kerja. Ditahan.
Dan waktu membersihkannya perhatikan sela-sela ketiaknya. Berarti waktu nyiram itu juga pelan-pelan nunggu kita selesai gosok-gosok Iya. dulu. Tunggu gitu. orang yang gosok. Gosok kan gosok pasti Oke. akan agak lama. Sudah bisa ya. dimulai? Yang 3 kali 1, 2, 3 itu 3-3 pakai air sabun. Tiga-tiganya pakai air sabun. Disabunin kan soalnya. Itu kanan kiri Ustazah, kanan kiri. Ya, Ya serentak aja. serentak. Air sabun. Oke. Yuk. Sabunnya jauh. Jadi sabunnya aku di bawah, yuk. gosok, aku gosok. Itu sabunnya satu kan Mbak. Enggak, kan boleh sekaligus kiri kanan. Nah, ini pura-puranya air sabun. Bu Yuli nyiram, aku gosok. Pakai ini, pakai kain ini ambilnya. Pakai kain ya? Pakai kain. Tangan Pakai tangan aja nggak apa-apa. Pakai kain enggak apa-apa. Pakai sarung tangan tuh. Oh, ya udah. Ya, siap. Aslinya ini agak dinaikin dikit. Digosok-gosok ya. Iya. Ustazah ada bacaannya Iya. Ustazah? Enggak yang Hah? ada bacaannya. Naikannya sedikit segitu aja. Aku gosok. Mau dinaikin? Mau coba tes? Mau coba tes ya udah. Mau coba Makanya tes. kita naikin. Oh, pura-puranya. Sengaja aku memandikan jenazah Memandikan jenazah. fardu kifayah Fardu kifayah atasku atasku lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Oke. Nggak nampak sih. Kita gosok-gosok Bu Evi, Bu Evi gosok-gosok. Nah, Turunkan aja ininya, Bu. nah sampai turun gini Oke. kita gosok-gosok. Gosok-gosok boleh dengan 2 tangan, Ustazah. Boleh, 2 tangan ya? boleh. Nah, berarti aku gosok terus gosok-gosok. Dadanya Sudah tuh ketiaknya di itu kan, ketiaknya Oke, di ketiak-ketiaknya bersihin. kompak. Benar. Enggak Ustazah? Hah? Berarti Iya, punggung juga. belakangan aja Punggung nanti. Oh, nanti. Punggung nanti kita miringkan dimiringkan. dulu. Depan di depan dulu. Gosok-gosok. Jadi tangan terpisah juga nanti Terus Ustazah ya, bagian depannya nanti aja kayak vagina nggak perlu digosok lagi. Enggak perlu. Iya udah aja kiri kanan. Oh, Nah, ya udah. sampai ke ininya, Nah, Bu. ini lagi aku lagi. Sampai ke samping Yang ini. sabunnya Ibu, yang anunya lihat balik ya. Mbak Eva lagi yang gosok-gosok. Sela-sela badannya. Air. Yuri ke ngaya terus. Air Mbak Eva kurang ikut tuh, ha? ini aku air. Irit kali. Kita Iya. Saat air kan udah ke sana yang ujung sini kita boleh bersihin. Boleh. Boleh. Air udah ke sana, ujung sana Oke, membersih-bersihkan lagi. berarti ini dilakukan nih sabun ini masih. Sabun Dah. dan air. Nah, Ini 3 kali. Ulang lagi cak-caknya. Ini Ulang 3 lagi. kali. Nggak usah pakai air lah. Alat terbukanya. Nah, nggak usah. Ya, 3 kali. Dianggap udah 3 kali atau masih mau lanjut? Udah. Dianggap 3 kali ya. Aku udah menyapu. Dah, sekarang selanjutnya Air putih. tangan kanannya dulu. Kanannya dulu ya. Atau mau kita selesaikan dulu baru kiri dan kanan ya? Kita selesai. Udah. Udah selesai. Udah, nanti baru kita ke kiri dan kanan. Itu bisa juga. Nanti di kiri Kita tutup dulu ya. atau kita balik dulu deh biar Ibu paham. Kita membersihkan badan kanan. Oh, badan Oke. kanan. Yang sebelah saya itu memindahkan menahan seperti ini. Oke, kita nyiram dari sini. Tunggu dulu ini. Masih sabunnya nih. Masih sabun belakangnya kan belum. Karena Sabun. belakangnya belum. Tutup auratnya dulu. Baik, Tay. Tutup auratnya dulu. Tutup auratnya. Aku ini. Baik, Tay, Nah, ke airnya saya sabun. ini kasih saya pantatnya sabunnya. nampak, tunggu dulu. Nah. Oke. Oke. Udah, Aku Ibu nahan, gini, nahan. bisa Ini sebelah 3 sana tadi nih. nahan. Ibu, Kita ini Ibu sana, boleh. sebelah sana Nah, kita. Ibu oke. seperti tadi nih. Kita Gosok belakang, lagi ya. seperti Oke, tadi ya. baik. Nah, ini nahan. Berarti aku gosok-gosok ya. Aduh, tanggal ininya. Ini anggap aja ya. Ini enggak tanggal. Ini anggap aja Bikin. enggak tanggal. Aman. Atau ditaruh aja. Kan puya-puya. Oh, udah coba. Puya-puya. Terus mayatnya juga mayat eksiden. Jadi udah lepas-lepas. Auratnya. Oke. Oke. Nah, aku lagi, Mbak Eva gosok lagi. Nah, aku gosok ya. Mbak Eva gosok. Oke. Itu ininya button Button apa tuh? pantat. Oh, What the meaning button? Demi ini button. Oke. oke. Sampai ke ujung sana ya. Nah, Sudah sampai. 3 kali. 3 kali. Oh, Ya, Ustaz. anggap 3 kali sudah. Anggap sudah Anggap 3 kali sudah. Balik lagi, gantian. Lagi gantian. Sudah karena 3 kali kembali lagi. Iya. Anggap sudah 3 kali tadi ya. Oh, Ustazah memang 3 kali itu sunnah atau memang Sunnah, Bu. Oh, itu sunnah. Ganjil. Berarti kalau kita merasa 1 kali pun sudah bersih, is okay. Cukup. 1 kali udah bersih cukup. Tapi biasanya 1 kali nggak bersih. Nggak bersih ya. Nggak Kecuali nanti kapur barus dengan di ada darah. kalau yang jenazahnya itu memang sudah lama sakit, kan sudah terawat, sudah apa itu kan dia udah bersih Bisa. biasanya. Bisa. Karena kan memang udah ya kalau Bisa. 1 kali, 3 kali, 5 kali. dimakan. Oh, Ganjil ya. Tangannya anggap aja ada. Oke. Kepala ya. Nah, kalau sambil kita bersihkan ini bagusnya kita baca apa?
Ustazah? Zikir Zikir aja. aja. Zikir. Oh zikir Iya, aja ya. banyak zikir, kurangi bicara, kurangi ngobrol. Apalagi ketawa. meratap Nah, lanjut. Airnya hemat kali karena takut basah. La ilaha illallah. Allahu Akbar gitu ya. Ini posisi masih air sabun ya. Ya, air sabun. Sabun. Dah, Anggap sudah balik. 3 kali. Udah 3 kali. Balikkan posisi semula. Ya, balikkan lagi. Ke posisi semula. Oke, perhatikan. Sekarang kita ngebilas ya. Tangan dulu aja Ustazah. Oh, mana? Anggap Udah, udah. Ya. Udah, tangan tangga. Tangan kiri kanan tuh terakhir ya. Ya. Nah, ya. Oke. Sekarang kita membilas pakai air putih biasa toh. Ya, berarti Nah, air putih harus lebih air agak putih banyak ya kayak gitu ya. agak banyak. Ya, karena dia Caranya gampang aja, Bu. Kayak tadi, Bu. Air putih berarti makanya pakai kayak tadi persis caranya, tapi airnya doang yang diganti 3 kali. 1, 2, 3. Oke? Juga ya. 3 kali. Putus-putus. Tidak boleh putus. Ya. Tidak boleh diulang. Ya. Setelah itu baru kita tutup 1 kali masing-masing. Kapur barus, bidara dengan kapur barus. Totalnya berapa? 5. Iya dong? Ya, air putih. Iya dong? Putih 3. Ya. Putih 3, bidara, kapur barus. kapur baru 5 berarti. 5. 3 air putih, Iya, 1 betul. bidara, 1 kapur barus. Ya, silakan selamat bekerja. Oke. Air putih yang mana tadi? Air putih Air putih dulu. Air putih nih. Kapur barus terakhir. Sana air putihnya. Itu Ya, anggap aja lah ini air putih. Anggap aja lah ada. Tidak ada airnya. Apa masih bergada airnya. Air putih. Air putih. 3 kali ya sampai ke Sampai ke sini. kaki. Sebelah sana kan, Mbak? Nah, Ya. sama. Ini digosok Kita lagi yang sebelah kan? kanan ya, Mbak Ita ya? Ya, kita sebelah kanan. Anggap Ini ya. dekat-dekat perutnya. Auratnya ini kan udah lepas belajar lagi guys. nih badannya. Gimana nggak nampak aurat kalau saya tutup semua, teman-teman nggak bisa belajar nanti. Tenang ya. Udah, aku tenang lagi. ya. Nah, Mbak Eva lagi. Oke. Udah. Ini pakai kemben Tenang aja. ya. Oke, ambil positifnya. Kalau auratnya nggak nampak. Anggap 3 kali ya. Itu gimana? Ini untuk belajar guys, belajar. Kita udah berusaha tutup. Karena kalau nampak kita juga akan pelanggaran ya. Nah, jadi belajar kalau ditutup semua gimana mau belajar ya? Ambil positif. Ya, anggap bidara. Aman, ya, tenang. Bismillah. Bismillah. Anggap bidara. Oke. Nah, Ya. air bidara ini Ustazah, Ditenangin dulu nampaknya. Ya, gimana Mbak? air bidara ini kapan posisi yang kita nyiramnya di punggungnya? Ini kan kita Ini gosok. punggung nanti kita balik lagi. Oh, dibalik lagi. Balik lagi terakhir. Oke, terakhir. Oke. Berarti ulang lagi dengan air putih. Ulang 3 lagi kali. air putih 3 kali, daun bidara 1 kali. Oke, paham. Ini bidara kapur ya? baru 1 Ya, kali. bidara. Sekarang lagi Kapur baru. Anggap aja lah itu lah. Ini barusnya. Ada kapur barusnya sini. Ya, ini. Anggap aja ini, anggap aja ini. Anggap aja. Ini udah Nah, Bu Yuli yang itu kan dari sana. Aku gosok. Biar wangi. Wangi ya. Subhanallah. Ini kapur barus. Bidara ini. Ini kapur Nah, barus. ini udah kapur baru. Bidara sebelum. 3 putih bidara kapur Dah. barus ini terakhir. Mbak Eva gosok. Mbak Eva. Ini kapur barus. Oke, udah habis. Dah, habis balik Balikan lagi. ke sini dulu. Ke sana dulu. Kanan dulu. Sana dulu. Persis kayak tadi. 3 kali juga ya. Iya. 3 kali air putih. Oke. Air putih dulu. Sekali aja ya, tapi anggap 3 kali. Ya. Kita belakang, kita belakang. Ibu pegang, Bu. Subhanallah. Karena mikrofon di situ La satu. ilaha illallah. Allahu akbar. Nanti saya tanya sama Mbaknya. Disentuh. Jadi kita harus Iya, pelan-pelan. Sudah ya 3 kali. Pelan-pelan. Ini air putih 3 Air bidara lagi. Bidara. Air bidara lagi. Bidara sekarang nih ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dicobokin udah dari tadi, udah dari Oh, ini zaman Nabi jam Adam. belakang ya? Ini udah mau selesai mandinya guys. Subhanallah. Oke. Yang terlambat lihat YouTube ya teman-teman ya. Oke. Oke, terus kapur Kapur baru. barus lagi. Kapur barus lagi. Keringetan juga kita ya? Nanti simpulkan ya 1 orang ya. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sebelah sana lagi. Kejam banget. Kejam banget. Ada tisu. Ada kita? Apa tisunya? Ya tunggu. Air putih. 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, ini udah mau selesai mandinya.
Dah. Subhanallah walhamdulillah. Dah. Allah wallah akbar. Keringetan juga tahu. Bidara udah pinter tuh, itu udah bisa tuh dah. Tinggal yang mananya mau duluan, nanti dia tukang mandi. Siap basah. Ini aja dengan aja kita keringetan ya, apalagi mayat beneran berarti. Boleh aja kebalik, tapi biar dia seperti harumnya terakhir tuh kapur barus biasanya. Siapa di sana silakan. Oh yang itu ya, yang brand itu ya. Iya. Bidara air wangi. Itu beda dari yang keluarga brand itu ya. Bidara. Kapur barus. Barus terakhir. Satu lagi. Oh satu lagi kapur barus. Nampaknya kasihan ya. Dia jadi nampak. Ini entah mana yang pinggul, entah mana yang perut lagi nih, udah terbalik-balik. Ini pantat ini udah terbalik. Nah, terakhir. Ini badannya biasa sana. Ya. Sama. Alhamdulillah. Dah. Oke, dah selesai. Terus Mandi bersih lagi. Udah siap. Udah selesai. Terus setelah itu wudhu kan udah ngerti tadi. Wudhu akhir. Wudhu lagi. Wudhu tadi awal dan wudhu akhir. Iya, makanya saya bilang wudhu itu sebenarnya di akhir. Ibu mau di awal nggak? Ibu bilang mau. Ya udah ibu awal dan akhir. Iya dong. Akhir wajib, sunnah. Oh, di awal sunnah. Iya. Oke, pintar. Oke, sudah paham? Nah ini nanti dibawa ke tempat pemakaman, kita sambung pertemuan selanjutnya untuk mengkafani. Sekarang kita masuk masjid, satu orang menyimpulkan. Onde mak, siapa boleh menyimpulkannya. Sementara kamu di sini dulu ya. Mayat di situ dulu ya. Jangan berdiri ya. Jangan berdiri ya. Jangan berdiri. Kamu take care here, oke? Oke, ini beres-beres. Iya, bawa dulu apa kita yang ke-29 dulu. Bu, tolong sayang, itu bawa dulu semuanya sayang. Itu apa Mbak Eva? Sabun sampo nih. Oh ya itu bawa aja lah. Yang ini nanti aja, yang udah kemarin nanti aja. Nanti si ini mana? Itu tadi enggak ada baita. Ini, aku nih bawa nih, siapa punya kaos kaki? Udah siapa punya ini? Gimana? Heboh ya. Oke. Itu ya serius dan jangan tertawa. Voice-nya nggak dimatikan? Kalau serius banget nggak nangkep mereka guys. Jadi belajar itu memang harus dalam kondisi happy seperti itu supaya macam dia nangkep. Ini dia aja ketawa. Ya makanya mereka aja ketawa. Ini belum mayat beneran loh. Jadi petugas mayat. Seperti itu. Jadi petugas mayat itu juga nggak gampang. Kita aja yang pakai patung aja keringetan. Nggak bisa. Nanti malah mereka nggak pengen nggak belajar ya, aman ya. Oke, udah. Sekarang satu orang menyimpulkan siapa? Kalau saya yang menyimpulkan, nanti nggak ada yang mewakilkan yang bisa di sini. Kira-kira siapa? Ibu bisa simpulkan? Siapa? Ya, yang nyimpulkan. Ya, semampunya aja Bu. Nanti saya coba untuk melengkapinya. Ini kita menyimpulkannya mulai dari mentahlilkan. Mulai dari awal Bu, disimpulkan aja. Nanti dikoreksi ya Ustazah. Oh pasti Bu. Dikoreksi yang ibu-ibu lain juga dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai sampai memandikan jenazah. Jadi kita simpulkan dari awal tadi mentahlilkan sakaratul maut ya berarti. Jadi pertama kali yang diperhatikan kita raba dulu kakinya. Nah, kalau kakinya sudah dingin, ini berarti udah dekat tanda-tanda sakaratul maut. Nah, pada saat itu kita tahlilkan di telinganya. Telinga itu kanan atau kiri? Boleh, bebas. Boleh kanan atau kiri. Itu kita ucapkan la ilaha illallah sampai calon jenazah ini menirukan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak berbicara atau bercerita lagi, karena yang kita harapkan itulah ucapan terakhir dari calon jenazah ini. Betul. Terus setelah itu kita juga terus memeriksa sampai ke paha, sampai ke perut. Nah, kalau dinginnya itu memang sudah mencapai ke perut, ini sudah dalam kondisi dia sakaratul maut yang memang betul-betul sakit. Nah, untuk membantunya kita ucapkan aja
kata-kata Allah, Allah, Allah. Karena mungkin dia sudah sulit untuk mengucapkan lengkap la ilaha illallah. Takutnya nanti terputus. Makanya kita ucapkan terus Allah, Allah, Allah. Nanti sampai kita raba sampai dadanya juga nanti pasti dingin sampai ke tenggorokannya. Nah, disitulah detik-detik saat istilahnya jenazah ini dicabut nyawanya ya Ustazah ya. Iya. Nah, setelah itu Di mana posisi malaikat? sudah di atasnya. Di atas. Jadi posisi malaikat sudah di atasnya, dan juga kita perhatikan jenazah ini pasti pandangannya sudah melihat ke atas karena di sanalah memang ada malaikat pencabut nyawa. Kalau Betul. malaikat pencabut nyawa ini sudah. Betul. Nah, sampai memang nyawa itu benar-benar terlepas dari jasmaninya. Nah, pada saat memang sudah diyakini kalau misalnya di rumah sakit, tapi nanti pasti ada dokter yang memastikan memang sudah tidak ada lagi. Nah, kita mulai memperhatikan posisi jenazah dengan istilahnya kalau matanya sedikit terbuka kita tutup ya Ustazah ya. Nah, ini yang kita raba mulai dari ubun-ubunnya sambil kita membaca bacaannya Bismillahi wa ala millati bilati Rasulillah. Nah, ini kita sambil membaca itu sambil tangan kita dari ubun-ubun sampai ke mata. Nah, bagian mata kita tekan sedikit sampai benar-benar tertutup. Kalau seandainya satu kali belum sempurna matanya tertutup, kita lakukan lagi sampai benar-benar mata itu tertutup dengan sempurna. Nah, setelah itu ya seperti biasa mayat kita tutup dengan kain panjang dan kita akan mempersiapkan untuk mandi jenazahnya. Iya. Nah, itu sesi pertama. Posisi jenazah udah tadi ya? Belum, posisi jenazah harus kita sesuaikan dengan menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat di sini patokannya pada saat jenazah itu kita dudukkan, nah itu wajahnya memang sudah menghadap ke kiblat. Jadi otomatis pada posisi dia tidur ya ujung kakinya yang ke kiblat. Pokoknya patokannya begini, kalau dia kita dudukkan wajahnya itu ke kiblat, nah itu berarti sudah benar bahwa posisi jenazah sudah menghadap kiblat. Benar ya Ustazah? Benar. Sesi kedua lanjut kita prosesi untuk memandikan jenazah. Maaf yang tadi sesi pertama ada yang ketinggalan? Nggak ada ketinggalan? Nggak ada. Oke ya. Berarti sesi kedua kita lanjutkan dengan angkat jenazah. Dengan persiapan untuk memandikan jenazah. Nah, otomatis biasanya pengangkatan jenazah harus 6 orang biar posisinya pas gitu loh. Jadi ada yang di bagian kepala, bagian tengah, perut, dan bagian nanti paha, kaki. Jadi ini diangkat serentak. Boleh kalau pengangkatan asal tidak tersentuh dan dia masih tertutup kain panjang, boleh dilakukan oleh yang non mahram. Tapi kalau sudah posisi mandi, nah ini yang harus diperhatikan, memang harus mahramnya yang hadir, yang memandikan. Nah, untuk mahram itu kalau suami istri, suami boleh memandikan istri, tapi kebalikannya, istri tidak boleh memandikan suami. Nah, jadi yang memandikan adalah sejenis, kecuali yang tadi, yang suami istri itu. Nah, itu kesimpulan untuk yang mahram. Jadi yang tidak non mahram, usahakan tidak melihat jenazah pada saat dimandikan. Ini udah sampai di tempat pemandian. Pertama yang harus kita lakukan dari persiapan. Persiapan dulu kali ya. Persiapan itu kita harus menyiapkan 4 ember air. 4 ember air dan 4 gayung. 1 ember itu untuk air bersih. Ember kedua itu air sabun. Ember ketiga daun bidara. Ember keempat kapur barus. Nah, kapur barus ini boleh nggak diganti dengan wangi-wangian yang non alkohol? Bisa. Bisa ya. Bisa. Kayak wangi-wangian dari Arab itu kan? Bisa. Bubu-bubu Arab bisa. Oh, bisa ya, bubu-bubu Arab itu ya. Intinya dia wangian. Pada masa Nabi juga nggak ada kapur barus. Ya, berarti ember untuk kapur barus ini yang kuncinya yang penting untuk air wangi-wangian. Nah, 4 ini yang harus kita siapkan. Sudah itu juga kita mungkin siapkan untuk siwak kali ya, untuk giginya ya, Ustazah ya. Untuk siwak
atau kalau sekarang sih Pepsodent kali apa sih namanya untuk pembersihan giginya nanti sudah tuh potong kuku. Kalau seandainya memang kita lihat jenazah kukunya panjang, sama pembersih kutek karena tidak boleh ada kutek, atau dikikis ya tadi ya kalau misalnya tidak ada pembersih kutek. Nah ini alat-alat yang kita harus, sama nanti potongan kain kafan satu untuk melap ya. Potongan kain kafan itu nanti sesi berikutnya kita akan belajar gimana cara memotongnya. Jadi disiapkan itu pada saat mandi, potongan kain kafan nanti untuk melap. Nah ini yang harus disiapkan alat-alat di tempat jenazah dimandikan. Ada tambahan lagi saja? Lobang-lobangnya tadi kan ada 3 orang anak. Yang di atas membersihkan apa, di tengah apa, di ujung apa. Oke. Jadi nanti posisi petugas yang memandikan itu sudah kita atur dari awal. Jadi posisi yang petugas yang memandikan usahakan untuk di bagian tengah badan jenazah dan bagian bawah jenazah itu posisinya anak atau yang paling terdekat gitulah dengan jenazah. Anak atau yang paling terdekat. Nah kalau posisi di bagian kepala itu boleh istilahnya mungkin dari ibu-ibu pengajian yang istilahnya mau ikut memandikan atau saudara-saudaranya yang sejenis. Nah itu diletakkan di posisi atas kepala jenazah. Nah itu untuk posisi pada saat memandikan jenazah. Sekarang Bismillah kita mulai dari, berarti udah nggak ada tambahan. Wudhu. Nah anak yang di kepala membersihkan telinga, mata, siwa. Yang di tengah kuku, yang di ujung kaki gitu. Udah tadi ya? Belum, ini Ustazah yang udah melengkapi. Berarti yang bagian atas nanti tugasnya adalah untuk membersihkan dari bahu ke atas. Dari bahu ke atas itu termasuk membersihkan segala lubang-lubang dan juga mensiwak giginya. Dan lubang-lubang itu termasuk telinga, hidung, gigi. Nah, bagian yang di tengah itu membersihkan semua kelipatan-lipatan, misalnya lipatkan ketiak gitu ya Ustazah ya. Tangan, sela-sela jari, mungkin puser itu perlu puser. Nah itu dia bagian tengah, yang bagian bawah itu jari-jari kaki, sela-sela kaki, sela-sela selangkangan berarti di bagian bawah ya. Nanti nggak ada 3 bagian. Nanti itu kita posisi membersihkan dalam posisi hanya itu membersihkannya dengan tadi potongan kain kafan tadi, yang kain kafan yang sudah dibasahi. Nah itu yang untuk mengelap-ngelapnya itu bagian depannya. Nanti setelah itu posisi jenazah dimiringkan ya, Ustazah ya. Dimiringkan, usahakan kanan dulu. Nanti yang seterusnya baru ke kiri. Nah pada saat memiringkan jenazah itulah kita bersihkan bagian belakang. Ini posisi masih memakai kain kafan yang sudah dibasahkan. Nah itu nanti kita gosok. Ini kita belum uduk dulu. Habis. Belum. Habis. Udu terakhir aja Ustazah. Udu terakhir aja langsung. Ya, terakhir aja lah udu ya. Ya udah. Bagusnya kayak gitu ya. Nah, berarti kita Dua-duanya kan lebih bagus juga Ustazah, di awal dan di akhir. Ya, tapi sunnahnya satu kali ya saya tahunya di ujung aja. Di ujung. Jadi posisinya sekarang posisi kita di awal sebelum kita siram pakai air ini kan baru ngelap-ngelap ini. Di awal ini kan menjelang kita menyiram ini ya. Jadi kita kan masih mengelap-ngelap. Nah jadi posisinya itu ya kita sempurnakan dulu, lap-lapnya ini di sela-sela semua yang tadi seperti tadi gunting kuku apa segala macam. Nah berarti setelah dimiringkan bagian belakang lagi yang dinaikkan 45 derajat. Ya bersihkan itu kan. Sebelum dimiringin tekan. Oh gitu ya. Jadi maaf ini berarti tadi waktu kita ngelap-ngelap bagian depan sebelum kita memiringkan kita dudukkan dulu jenazah itu 45 derajat. Ini sambil menekan bagian perutnya ya. Sambil menekan bagian perutnya nanti otomatis ya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran di dalam perut. Nah, jadi setelah posisi jenazah itu terduduk 45 derajat itu ditekan perutnya, nanti yang bagian tengah dan bagian bawah, yang petugas bagian tengah dan bawah itu menyambut atau membersihkan kotoran yang keluar dari perut. Usahakan sebenarnya jangan dicongkel karena nanti jenazah kesakitan. Jadi posisinya kita hanya menekan secara konstan dan terus menerus sampai benar-benar posisi kotorannya tidak keluar lagi. Sampai situ untuk yang mengelap baru kita miringkan. Ngelap untuk bagian yang belakang. Nah ngelap bagian yang belakang ini mandi dulu. Mandi dulu. Kalau ngelap tidak perlu harus dimiringkan ya Ustazah ya. Yang di depan udah. Oke. Wudu. Langsung aja mandi.
Oh gitu. Jadi otomatis ngelap itu hanya di bagian depan sama kuku, pada saat potong-potong kuku, gigi sama mendudukkan 45 derajat itu. Ya, kuku panjang ini potong. dengan menggunakan potongan kain kasa yang dibasahkan. Nah, kita Jadi mengalir terus karena ada penyakit gitu kan itu Ustazah tadi ya. Oh ya, kalau misalnya sudah kita semaksimal mungkin istilahnya menekan perutnya dan mengeluarkan sisa-sisa kotoran tapi tidak berhenti-berhenti gitu ya tadi ya Ustazah ya. Itu diabaikan. Kita sumbat gitu. Ya, itu diabaikan karena mungkin ada yang masih misalnya keluar darah terus atau gimana. Nah, kalau yang sakit, nah itu diabaikan, ya paling ditutuplah dengan kain dulu sementara kita membersihkan yang lain. Oke, itu sampai yang sesi yang kita melap dengan membasahi. Nah, sekarang kita masuk ke untuk menyiram lagi, menyiram jenazah. Jadi posisi pada saat menyiram jenazah kita posisikan lagi jenazah seperti awal ditidurkan menelentang. Nah, ini pertama kali kita pakai tadi yang ada 4 air yang sudah kita siapkan. Kita siram dulu dengan air bersih ya tadi ya. Air sabun langsung biar cepat langsung dia air sabun langsung karena tadi lap-lapnya sudah ya. Iya. Berarti langsung dengan air sabun. Jadi air sabun diambil air sabun disiram mulai dari air sabun ini kita jadi bagi atas 3 bagian juga tadi ya, yang di kepala, yang di tengah dengan yang di kaki. Yang tidak terputus-putus. Ya, terus aja. Oke, jadi usahakan memang waktu menyiram dengan air sabun ini estafet. Jadi tidak terputus antara petugas yang di bagian kepala, di bagian tengah dengan di bagian kaki. Boleh dilakukan serentak. Jadi kan petugas tadi usahakan 6 orang kan yang di bagian kanan dan bagian kiri. Nah, ini dilakukan tidak terputus dan dilakukan serentak pada menyiram air sabun ini. Nah, diambil air sabun bagian kepala dulu, 1 orang petugas menyiram. Nah, teknik menyiram ini air jangan langsung ke badannya jenazah. Jadi waktu menyiram petugas itu menampung dengan tangan yang sebelah lagi. Nah, 1 petugas lagi menggosok. Jadi memang dilakukan oleh 2 petugas, 1 petugas penyiram, 1 petugas penggosok. Nah, ini dimulai dari seperti awal tadi dari ubun-ubun terus jadi serentak ya antara yang menyiram dengan yang menggosok, usahakan seirama. Nah, begitu juga yang bagian sebelahnya. Yang bagian sebelahnya juga seperti itu. Jadi kita lakukan sampai petugas yang bagian kepala sampai di titik tengahnya. Nanti disambung lagi dengan petugas yang di tengah. Nah, begitu selanjutnya sampai ke petugas yang ada di bagian kaki atau pinggul ke bawah. Nah, ini usahakan tidak terputus. Dilakukan 3 kali sebagusnya biar memang benar-benar bersih gitu ya Ustazah. Jadi dan dilakukan serentak juga dengan petugas yang di bagian sebelah kiri. Nah, itu sudah dilakukan air sabun, kita miringkan lagi. Miringkan lagi ke kanan. Seposisi air sabun berapa kali? 1 kali aja atau 3 kali? 3 kali. 3 kali. Tapi 1 kali bisa. 1 kali ya? 1 kali aja. Tapi kita 3. 3 kali kan? Makanya diingatkan. Berarti 1 kali ya? Enggak. 1 atau 3 kali bebas aja. Bebas aja ya. Pokoknya banyak. Kalau jenazahnya kecil sekali cukup lah. Berarti ya lihat kondisi jenazah. Bentar ya, salah. Tapi posisinya semua ganjil ya? Harus ganjil. Ya. Nanti kafan juga semua ganjil. Iya. Berarti kuncinya di sana ya, substansinya dilakukan ganjil, bisa 1 kali, bisa 3 kali. Kita lihat kondisi jenazah. Kalau rasanya kurang bersih ya lakukan 3 kali gitu. Oke, berarti depan sudah selesai. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini dalam masih menyabuni ya. Bagian belakang berarti nanti jenazah dimiringkan, usahakan kanan dulu. Memang sunahnya kanan dulu ya, bukan diusahakan. Sunahnya kanan dulu. Jadi kanan dulu nanti seperti yang tadi dijelaskan di depan, tetap ada petugas yang menyiram dengan menampung dulu di telapak tangannya biar nggak air tidak langsung jatuh ke badan jenazah. Yang 1 petugas lagi menggosok. Nah, begitu seterusnya sampai ke petugas bagian bawah. Nah, setelah bagian kanan selesai, kita miringkan lagi jenazah berlawanan. Nah, kita bersihkan lagi ke bagian yang kirinya. Nah, yang kirinya sama, ada 1 petugas yang menyiram dan ada 1 petugas yang membilas, menggosok gitu ya, menggosok dengan air sabun tersebut. Sampai terakhir ke petugas yang di bagian bawah.
Oke, semuanya sudah sempurna, berarti depan belakang sudah selesai. Kita masuk membilas jenazah lagi. Jadi posisikan dia lagi sempurna, terlentang. Nah, kita bilas karena tadi kan sudah banyak busa-busa sabun. Jadi kita bilas lagi dengan air putih ya. Air putih. Air putih dulu. Nah, prosesi penyiraman air putih ini sama sebenarnya dengan teknis menyabun ya Ustazah ya. Berarti dari ubun-ubun sampai ke bawah 3 kali. Usahakan 3 kali biar benar-benar bersih. Sudah tuh sama lagi, kita miringkan lagi, kita bersihkan lagi bagian belakangnya. Yang di depan semua. 3 kali air putih. Kan sudah 3 kali air putih gitu ya di bidara bagian depan. Oke, paham. Jadi waktu membilas kita bilas dengan air putih dulu selama 3 kali. Cara membilasnya sama dengan cara kita menyabuni tadi, begitu ya. Berarti 3 kali dengan air putih. Sudah itu baru kita siram dengan air bidara 1 kali. Nah, penyiraman dengan air bidara juga sama teknisnya dengan cara menyabuni tadi. Dan begitu ya saja, tapi cukup 1 kali. Sudah itu kita siram lagi dengan air kapur barus atau air yang sudah dicampur dengan wangi-wangian lainnya yang istilahnya tidak ada kandungan alkohol lah. Yang pewangi dari Arab-Arab atau serbuk dari Arab itu boleh. Nah, itu juga 1 kali. Teknisnya juga sama seperti teknis tadi seperti menyabuni ya. Yang penting jenazahnya betul-betul bersih. Bagian depannya tuntas, berarti bagian depan sudah kita bilas dengan air biasa, sudah kita bilas dengan bidara, sudah kita bilas dengan air wangi atau kapur barus. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang seperti tadi sama juga teknisnya dengan menyabuni mayat. Kita miringkan bagian dulu. Belakang kanan dulu, miringnya ke kanan dulu. Nah, kita siram lagi sama kayak siram di depan, pakai air bersih 3 kali, air bidara sama air kapur barus atau wangi-wangian. Teknisnya juga sama seperti bagian depan. Nah, setelah selesai bagian kanan, kita miringkan lagi jenazah ke bagian kiri. Berarti sama juga teknisnya dengan yang ke bagian kanan tadi, kita siram pakai air bersih 3 kali, 1 kali air bidara, 1 kali air sabun. Sorry, maaf. Kayaknya ngelihat yang lain udah ngopi, saya nggak ngopi kayaknya. Fokus. Mana kopi? Gagal ngopi dulu bu. Ngelihat yang lain udah ngopi. Iya. Kayaknya dikerjain sama apalagi Ustazah. Dikerjain sama Ustazah. Dikerjain Ustazah. Ternyata dia. Dari tadi memperhatikan saya ngopi nih. Oke. Ya, pada ketawa. Ya, soalnya ternyata ada hati yang tak terungkap ya. Ustazah ngeri pula Ustazah di sebelah ngopi ya. Oke, fokus. Nah, minum yuk gitu kan. Aku tahu Mbak Eva memang profesinya begini. Lagi ya sekalian. Oke, maaf. Kita kembali ke fokus ya. Berarti tadi posisinya sudah ke bagian kiri. Berarti bagian kiri. Tapi belum ke bagian ngopi. Ya. Berarti bagian kiri sama nanti posisinya seperti kayak kita tadi membilas bagian kanan pakai air bersih 3 kali. Pakai air bidara 1 kali, pakai kapur barus atau air wangi-wangian 1 kali. Oke, berarti posisi sekarang jenazah benar-benar sudah diyakini bersih. Kita letakkan ke posisi sempurna lagi, seperti awalnya tadi. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan berwudu ya, Ustazah ya. Nah, dilanjutkan dengan berwudu. Jadi dengan dilanjutkan dengan berwudu, ini kita wudu itu bagian-bagian yang wajib aja ya Ustazah ya. Bagian yang wajib kita wudu ya seperti kayak kita seperti wudu biasa. Nah, setelah itu selesai prosesi sudah ada tambahan lagi? Enggak ada. Palingan itu aja rambut kalau panjang dikepang. Oh iya benar tadi. Kalau rambutnya panjang ibu saya soalnya dicolokin tapi katanya sedikit saja supaya memastikan kotoran. Asal tidak menyakitkan. Dia kan pakai sarung tangan. Kalau ambeien ya. Jangan jarinya yang dimasukin. Ustazah, setelah wudhu kan berarti udah posisi bersih. Nah, waktu kapan kita mengepang rambut ini?
waktu nyisir kan habis itu. Waktu lap pertama, lap pertama. Ngepang di awal. Di awal sebelum mandi. Iya, sebelum mandi. Sebelum waktu ibu ini tadi ngepangnya waktu lap pertama dengan air batu. Lap pertama waktu dengan air. Enggak, ngepangnya itu waktu bersihkan lubang-lubang tuh loh, Bu. Yang waktu ditekan-tekan di awal. Iya, waktu ditekan-tekan di bagian kepala. Yang bersihin telinga gitu-gitu kan? Oh iya. Bersihin telinga waktu itu. Berarti waktu ubun-ubun tuh kita betul-betul membersihkan posisi rambut lah ya. Betul. Kita bersihkan rambutnya ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak yang sudah mewakilkan saya. karena kalau saya menyampaikan nanti tak ada wakil dari sini yang nggak ketahuan ya. Berhasil kan. Dan itu pertama alasan saya. Yang kedua, saya tidak ikutan mandi. Kafan nanti juga saya tidak ikutan. Saya cuma menyampaikan saja. Karena biasanya kalau ustadznya ikutan, jemaahnya nggak pandai nanti. Jadi macam saya tidak banyak terlibat. Cuma saya menyampaikan, ibu yang mengerjakan. Tujuannya semata-mata biar ibu bisa lebih turn in aja ke situ. Tapi ada nggak semata-mata yang menilai ngebosnya? Nggak juga ya Ustazah? Ada yang berpikir ngebos nggak gitu? Nggak juga kan ya Ustazah? Aman karena kita udah praktek, kita udah observasi. Kebanyakan kalau ustadznya yang motong, ustadznya yang mandiin, jamaahnya cuma lihat aja. Sejauh ini Ustazah setelah tadi kamu lakukan ini, kira-kira daya tangkapnya oke kan? Daya tangkap oke. Oke bang. Oke. Yang penting belajar tuh happy. Apalagi kalau presentasenya dilakukan oleh Bu Eva. Lebih oke harusnya. Pertemuan selanjutnya Bu siapa Eva. lagi? Oke. Apalagi presentasenya oleh Bu Eva makin mantap. Iya. Sareng. Jadi besok waktu menghafali tugasnya sudah Bu ada Eva. hasil simpulnya. Siap kan? Ya, itu lebih mantap. Oke. Masukan nih, diharapkan nih ke depan untuk season kedua. Posisi yang ini kan nggak paham nih. Kita tadi tuh nggak ada video yang untuk kita ya. Oh jangan, ini udah ditunjuk Ada situ atau nanti link. Hari ini saya kira. Nggak bisa. Ini banyak ibu-ibu yang nggak bisa hadir.